weekly meeting gitu ya. Kalian tuh harus bisa baca report. Jadi kayak kita tuh bikin report, aku bikin report 1 minggu sama bulanan kalau misalkan memang sudah awal bulan gitu Pak. Reportnya dari insight Instagram gitu. Jadi harus bisa baca data juga sih gitu. Terus abis weekly meeting atau monthly meeting tuh biasanya kita content plan, merencanakan konten apa ini yang misalkan minggu lalu udah bagus, coba bikin lagi yang seperti itu dengan format yang mungkin berbeda gitu, perubahannya sedikit gitu, atau apa yang harus ditingkatkan kalau misalkan memang si performance reach atau jangkauan postingannya kurang gitu. Kayak gitu sih Pak, content plan. Terus ya paling kadang bikin konten juga bareng si graphic design atau content creator gitu. Kadang juga aku jadi host live dulu gitu, jadi Instagram host live. Iya, Instagram live, Shopee live gitu. Shopee live juga. Gitu. Terus pitching tuh kayak nge-email ke kolaborator. Misal kayak atasan saya nyuruh bulan ini cari kolaborator untuk Instagram. Iya, untuk Instagram sama keluarin produk baru gitu. Gitu sih Pak, kayak nyari influencer juga gitu. Nah, banyak banget. Gimana trik-triknya pada saat pitching ke ini? Gimana tuh? Kalau sebelum pitching, aku sih merhatiinnya ini ya Pak, si audiens, si persona influencernya gitu. Apakah itu memang cocok sama brand kita, misal kayak brand yang aku pegang itu street style kan, terus dilihat tampilan Instagramnya sama personanya dia, outfitnya dia seperti apa gitu. Kalau misalkan cocok, baru aku lihat followersnya. Aku lihat followersnya. Minimal berapa? Aku sih 10.000 ke atas ya. 10.000 udah bisa ya? Bisa, banyak banget Pak sekarang. Tapi aku lihat lagi itunya, selain followers ada yang lebih penting menurut aku, engagement dia sama audiensnya gitu. Kan kadang suka ada influencer yang memang banyak followersnya tapi engagement sama audiensnya itu kurang gitu kayak. Nah, engagement itu bisa aku lihat di plays videonya dia gitu, atau yang orang yang like-nya, yang komennya apakah memang cuman emot-emot doang gitu atau memang ada interaksi gitu. Gitu sih Pak. Halo Arsnesia, di sini kita akan diskusi tentang banyak hal yang berkaitan dengan karir dan pekerjaan. Kita akan banyak diskusi dengan narasumber yang kita undang untuk membagikan pengalaman-pengalamannya. Dan hari ini kita kedatangan seorang yang luar biasa, alumni dari Ars University. Inilah Dwi Sefriani. Halo. Silakan perkenalkan diri dulu. Hai, nama saya Dwi Sefriani, alumni lulusan tahun 2020 Ilmu Komunikasi Ars University. Oke, kita break dulu. Oke Arsnesia, kita lanjutkan obrolan kita dengan Dwi. Nah, di segmen kali ini boleh nggak Dwi cerita dulu masa kecilnya di mana gitu ya, mulai lahir sampai sekolah? Kalau aku lahir di Bandung, tapi langsung pindah ke Garut, jadi kayak numpang lahir gitu Pak di Bandung, langsung pindah ke Garut. Umur berapa pindah? Kata mama saya sih 7 bulan, pas aku 7 bulan gitu, pindah ke Garut. TK di TK Islam dekat rumah. SD juga di lumayan jauh dari rumah, tapi nggak keluar dari Garut. Namanya SD Cigawir 1. Terus SMP di SMP Selawi 1 ada, terus SMA di SMA 13 Garut. Gitu. Sebetulnya masih dekat sama rumah sih. Rumahnya di tengah kota Garut gitu? Enggak juga.
Justru pedesaan sih, Pak. Oh, di desa apa Iya, namanya? di Ciawi? Limbangan. Limbangan. Oh, Limbangan betul. itu kalau dari sini sebelum Garut ya? Apa sesudah Garut? Beda sih, kalau Garut kan ini yang Nagreg Cagak, tuh, Nagreg, Cagak. Cagak. Kalau yang ke kanan tuh ke Garut, Ya, Leles gitu. Kalau Limbangan tuh ke kiri, Ke kiri. yang mau ke Tasik. Oh, berarti ini yang ke kiri. Iya, betul. Oh, oke. Gitu. Jadi setelah Nagreg, iya Cijolang lah, Nagreg, Cijolang, Limbangan gitu. Dulu SMA banyak kegiatan nggak dulu? Aku bisa dibilang apa ya, siswa yang lumayan banyak kegiatan. Dulu tuh ikut 2 ekstrakurikuler, 1 teater, 1 marching band. Marching Gitu. band? Iya. Megang apa? Mayoret. Oh, mayoret. Iya. Wah. Aku tuh pengen ikut aja sebenarnya gitu supaya ada kegiatan, tapi aku nggak bisa main alat musik gitu. Jadi ya udah, karena ada mayoret ya udah aku jadi gitu. Mayoret berarti kan di depan, Iya, di depan. mimpin semua, Iya, pakai tongkat, betul. tongkatnya dilempar, Betul. bisa nangkap lagi. Waktu dulu bisa. Sekarang nggak tahu ya. Dulu belajar itu sampai lecet-lecet tangannya. Gitu. Itu latihannya gimana sih kalau mayoret gitu? Yang Gimana tadi ya? ngelempar Kalau sampai yang bisa nangkep ngelempar itu sebetulnya sebelum ngelempar itu harus bisa muterinnya dulu. Karena ada Oke. tekniknya juga kan gitu. Kayak setiap di rumah kalau nyapu tuh pakai sapu latihan dilempar? gitu. Iya. Gitu. Terus tadi apa? Drama, apa? Teater. Teater ya? Iya. Nah, gimana tuh? Kalau teater ya biasa sih, saya emang orangnya seneng tampil sebetulnya kalau dulu tuh, jadi saya ikut teater aja gitu. Paling tampilnya juga di sekolah, di dalam sekolah kalau ada acara gitu. Padahal dulu SMA-nya jurusannya IPA. IPA. Iya. Oke. IPA yang mayoret, IPA yang juga teater. Betul. Terus bisa kuliah di sini gimana dulu? Bisa kuliah di sini sebetulnya apa ya? Kenapa ngambil jurusan itu juga? Sebetulnya awalnya karena bingung aja sih, kayak teman-teman tuh pas kelas 3 udah tahu gitu, aku mau masuk pendidikan sastra gitu, aku mau jadi guru, aku mau jadi jurnalis gitu. Nah, terus aku masih bingung. Nah, satu hari aku lagi baca novel kan, dikasih sama teman. Aku inget banget judul novelnya tuh 9 Matahari, karyanya Adenita. Jadi si novelnya itu nyeritain tentang salah satu mahasiswi yang emang perekonomiannya itu menengah ke bawah lah gitu. Nah, di situ tuh nyeritain struggle-nya dia untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, kebetulan jurusan yang diambil tuh ilmu komunikasi gitu. Terus jadi kayak dia di situ tuh jadi penyiar radio, MC dan lain-lain gitu. Terus akhirnya dari situ terinspirasi lah saya masuk ilmu komunikasi gitu. Terus akhirnya saya nyari kampus-kampus mana nih yang ada jurusan ilmu komunikasinya. Sebetulnya awalnya memang mau masuk ke Unpad lah ya gitu, ke negeri-negeri. Cuman memang nggak berhasil, jadi akhirnya saya cari alternatif kampus swasta yang memang ada jurusan ilmu komunikasi dan biayanya tidak terlalu mahal lah. Ketemulah Ars ini gitu, jadi akhirnya masuk gitu. Jadi dari Garut ke sini, sini orang tua padahal di Garut ya? Iya, orang tua di Garut. Ke sini apa ngekos dong? Iya, di sini ngekos. Tapi 2 tahun terakhir itu sama kakak aku di sana. Bojong Soang, lumayan jauh dari sini. Oh, kakak belakangan malah ke sininya? Atau udah duluan Iya, di belakangan. sini? Belakangan ya? Oke. Ya. Nah, selama kuliah kegiatan apa aja tuh? Selama kuliah apa ya? Kadang-kadang nyari kegiatan di luar gitu, di komunitas di luar kampus gitu. Kadang-kadang ikut proyekan juga kalau misalkan diajak sama dosen atau enggak sama teman-teman yang lain gitu sih, Pak. Paling. Coba nih, komunitas apa aja tuh di luar? Waktu itu komunitas filmmaker Muslim. Film? Iya, film. Oh, oke. Gitu. Kegiatannya apa aja sih gitu? Iya, bikin film pendek sih, series di YouTube kayak gitu. Di situ Dwi apa? Sebagai apanya waktu di komunitas Kebetulan aku jadi talentnya? iya, talentnya. Oh, talentnya. Apa memerankan apa? Apa ya? Waktu itu aku pemeran namanya Dina deh kalau nggak salah. Dina? Iya, betul. Oke. Jadi
Bentar, aku lupa-lupa Lupa. ingat. Udah terlalu banyak seriesnya ya? Enggak juga, cuman kayak udah lama banget gitu Pak. Terus aku nggak pernah nonton lagi jadi lupa gitu. Kalau Itu di kampus sih. sendiri ikut kayak hima atau UKM atau apa? Enggak sih, aku dari kayak nggak tahu ya, kayaknya udah capek, kayaknya udah capek pas SMA ikut apa namanya komunitas-komunitas di dalam kampus atau di dalam sekolah kayak gitu. Nah, terus tadi yang apa dengan dosen project itu apa aja tuh? Dengan dosen waktu itu pernah ada film pendek juga gitu, ada karyanya orang lain, terus si para dosen itu jadi krunya gitu. Terus waktu itu kebetulan lagi ngebutuhin orang wardrobe dan aku sama teman-teman aku diajakin gitu Pak. Lumayan sih seru gitu. Jadi handle wardrobe. Iya, handle wardrobe dulu. Kalau gitu apa aja sih yang dikerjain tuh kalau sebagai Kalau ini wardrobe. handle wardrobe? Hah? Kalau ini Pak, nyiapin baju apa yang cocok untuk tiap scene-nya gitu. Jadi kalau misalkan praproduksi kan harus tahu misalkan scene ini kayak begini, nanti bajunya tuh seperti apa gitu. Itu tuh harus sesuai dengan latar belakangnya si karakter tersebut gitu, sama situasi pas saat scene tersebut gitu. Nah kalau pas produksinya kita harus nyiapin gitu scene per scene untuk wardrobe-nya gitu. Jadi biar nggak lama juga persiapannya gitu. Jadi sebelum mulai produksi udah bekerja tuh tim wardrobe ya? Iya, nyari-nyari. Iya, nyari-nyari bahannya, mungkin bikin bajunya, juga. betul. Gitu. Jadi mesti ngerti ininya ya, ngerti apa ceritanya gitu ya. Betul, Terus betul. sampai riset baju segala macam gitu Betul. mungkin ya. Supaya nggak keluar dari karakter sih Pak, sama latar belakang si karakternya, kayak gitu. Terus bikinnya ke orang lain atau ngebikin juga bikin bajunya? Sebetulnya karena mungkin waktu itu budgetnya minim, jadi kita nyari baju yang udah ada gitu Pak. Kadang misalkan aku punya gitu dan cocok dibawa gitu. Ada kru lain punya dan cocok dibawa gitu. Atau mungkin misalkan si talentnya ada punya dan sesuai dibawa gitu. Yang Gitu penting sih, Pak. sesuai dengan ininya ya, scene-nya tadi Betul. ya. Boleh tahu nggak dosennya siapa itu? Oh, yang ngajakin. Nah, Pak Bolu sama Pak Bolu sama siapa lagi? Siapa lagi ya waktu itu Pak Renal. Pak Renal, ini Thank Pak you udah Renal ajakin aku. bosnya ini nih. Gitu sih Pak. Jadi sempat berapa project dulu, berapa project film? Berapa ya? Banyak ya? Enggak juga. Satu, dua gitu. Iya segitu, sekitaran lah segitu Pak. Oke. Nah terus kuliah gitu kan? Waktu skripsi sama siapa? Sama Pak Dasrun. Pak Dasrun. Ini mahasiswanya. Halo Pak. Sama Apa Pak dulu Dasrun. topiknya? Dulu topiknya tentang berita kekerasan seksual sih. Sama ini sih bias gender. Itu topiknya. Dulu pakai ngeriset dulu gitu atau gimana? Risetnya kebetulan karena narasumbernya yang aku butuhin itu audiens, jadi lumayan gampang sih nyari. Maksudnya audiens? Audiens tuh kayak, jadi kan bentar, aku nginget dulu. Saya nanya benar nggak tahu nih, karena saya kan bukan orang Ilkop sebenarnya. Oh iya. Jadi kayak tanggapan audiens tentang si berita kekerasan seksual itu gitu. Apakah memang mereka sudah menyadari di berita tersebut bias gender, atau memang mereka ya udah fine aja gitu sama berita tersebut, nggak ada yang salah gitu. Kurang lebih kayak gitu sih benang merahnya. Jadi artinya melakukan riset, nanya-nanya atau pakai kuesioner gitu disebar? Enggak sih, Wawancara? langsung Google Meet. Oh. Karena kan waktu itu lagi pandemi, Pak. Pandemi, Iya, benar, lagi benar. pandemi. Jadi semuanya serba Google Meet lah gitu. Termasuk si narasumbernya juga aku wawancaranya langsung Google Meet. Bisa mencari orang yang diwawancara gimana dulu? Dari temen juga sih, ada dari temen gitu. Banyak yang diwawancara ya? Berapa ya? 5 lebihan lah gitu. Okay. Kurang lebih ya, kurang lebih 5. Nah, tadi kita lanjut sedikit
waktu kuliah itu kan tadi wisudanya tahun berapa? 2021 2021. awal itu Ya. masih pandemi. Kemudian waktu kuliah sempat masuk tahun berapa tuh? Dulu itu? Masuk tahun 2016. 2016 menjelang mau lulus itu kena pandemi kan? Iya, Nah, apa itu? kaget banget. Suka dukanya apa? Banyak sih Pak, kayak sebetulnya pas tahun pandemi itu 2020 tuh sebelum masuk tuh aku pengen pulang kampung dulu gitu rencananya. Emang selama 2 jarang minggu. pulang selama kuliah? Ya sebulan sekali sih. Oke. Gitu. Pengen pulang kampung dulu kan aku mikirnya kalau skripsian ya udah full aja di sini gitu, fokus gitu. Pengen pulang ternyata COVID. Untung aku bawa laptop. Jadi aku bisa Pas pulang ke pas pulang, Garut, ada bawa pengumuman laptop. lockdown kan. Gitu. Oke. Yang apa namanya yang 2 minggu itu katanya. Tapi ternyata sampai 2 tahun. langsung panjang ya. Langsung panjang gitu. Jadi kayak ya udahlah full skripsian di rumah. Udah nggak ada kuliah ya waktu itu? Nggak ada semester Tinggal 8. skripsi. Iya betul. Susahnya susah banget apalagi kalau hujannya Pak. Karena mungkin saya kan di pedesaan. Terus kan apa-apa tuh harus Google Meet gitu, kayak bimbingan pertama dari awal sampai akhir tuh harus Google Meet gitu ya. Ya itu struggle-nya tuh kalau misalkan hujan udahlah sinyalnya ya, jelek. jelek banget gitu. Soalnya kan kadang kalau sinyal jelek jadi ngaruh ke emosi juga ya Pak. Gitu. Terus sukanya sih jadi apa ya? Jadi lebih kenal sama teman-teman yang satu bimbingan tapi beda kelas gitu. Yang sebelumnya tuh aku nggak kenal akrab gitu. Oh, karena pada saat bimbingan Karena bareng-bareng iya, satu bareng-bareng Google gitu. Meet. Kan kalau Oke. misalkan nggak tahu ya, kalau misalkan bimbingan offline apakah bimbingannya bareng-bareng atau memang seorang-seorang kan Gantian, iya. gantian gitu. Nah, kalau pada seruntuh kalau misalkan lagi bimbingan misal dijadwalin hari Senin misal jam 3 mungkin atau jam 1 gitu. Nah, semuanya pada masuk gitu. Nanti di-review si jurnal skripsinya Progresnya, satu-satu ya. gitu, progresnya gitu. Jadi teman-teman juga pada tahu masalah satu sama lain apa gitu. Nah, biasanya kalau habis bimbingan tuh kita diskusi lagi gitu. Kayak ya berkeluh kesah lah biasa gitu. Gitu sih, jadi kayak sukanya tuh lebih akrab lagi sama teman-teman yang sebelumnya aku nggak kenal. Gitu. Karena beda kelas. Karena beda kelas gitu. Apalagi sama anak-anak kelas malam kan jarang ketemu gitu. Udah anak kelas malam tuh kebanyakan kan udah kerja ya. Jadi Betul. mungkin punya pengalaman Iya. yang bisa Ya di-share. itu, tapi untungnya karena pandemi itu jadi sebetulnya ngedeketin yang jauh. Ngedeketin yang jauh, betul Pak. Sama apa ya? Banyak ya. Susahnya nyari sumber sih. Nyari sumber Referensi. teori, referensi gitu. Dulu tuh aku ngandelinnya jurnal ilmiah aja sih Pak, Google sama Scholar gitu, iya pakai. Google Scholar. Kalau misalkan memang butuh butuh buku untuk teori, beli gitu. Itu juga kan dulu masih parno ya Pak, beli-beli apa-apa gitu. Takutnya ada bawa virus atau apa, ternyata ya santai aja gitu. Iya, Itu iya, sih iya. Pak. Iya. Jadi memang itu ya. Ada hikmahnya juga tuh pandemi ya. Jadi berapa lama dulu masa online itu selama skripsi berapa bulan Ya, itu? selama skripsi Maret sampai sidang Lama- tuh lama juga Agustus ya? mungkin Lama ya. juga Iya, iya lama. Habis Iya, itu setelah sidang, padahal wisudanya juga bulan Januari Iya Januari. Karena berikutnya ya. pada mau offline kan, jadi Januari. Ada yang Lupa inget. berkesan nggak atau ada yang pengalaman berharga lah yang bisa disampaikan ke adik-adiknya yang masih kuliah selama masa kuliah di dulu? Kalau selama masa kuliah, menurut aku pengalaman aku nggak terlalu gimana-gimana ya Pak. Cuman kalau misalkan memang ada kesempatan dari teman gitu maupun di luar kampus ya gitu, atau ada kesempatan dari dosen kayak tadi aku diajakin gitu, jangan nolak. Bener deh, jangan nolak gitu, karena pengalaman itu bener-bener berharga sih gitu. Kayak bagus juga untuk portofolio kalian gitu.
gitu sih. Sama jangan apa ya, dulu sih aku teman-temannya tuh kayak cuma di sini gitu kebanyakannya, jadi nggak berteman sama yang kampus lain gitu Pak. Aku nyesalnya gitu, jadi nggak memperluas networking gitu. Jadi buat teman-teman ya tolonglah berusaha untuk memperluas networking sama kampus lain. Apalagi sesama kalau misalkan ilmu komunikasi, bisa mungkin sama kampus yang ada film dan TV-nya juga gitu. Benar. Nah, selama kuliah tadi sempat misalnya sambil kerja atau apa gitu? Nggak, fokus kuliah aja? Enggak juga sih, aku orangnya susah ngebagi dua gitu. Fokus kuliah ya? Iya. Oke, jadi lulusnya tepat waktu? Alhamdulillah. Nah, setelah itu lulus wisuda langsung kerja atau gimana Bu? Sebetulnya nyari dulu beberapa bulan sih setelah Januari tuh wisuda ya, Januari wisuda. Terus aku dapat kerja tuh Maret, berarti ya 2 bulan gitu. Tapi nyari-nyarinya udah pas setelah lulus sidang sih, setelah dapat surat apa tuh Pak, kelulusan ya. Setelah dapat surat kelulusan, aku nyari-nyari, akhirnya baru dapat Maret. Sebenarnya interviewnya ada dari Februari sih, ada beberapa interview mungkin, tapi yang satu memang kurang cocok sama aku, mungkin yang lainnya juga akunya kurang cocok sama mereka mungkin. Nah, kebetulan alhamdulillahnya yang terakhir ini cocok gitu. Aku juga nggak nyangka sih sebetulnya bisa dipanggil, malah kayak aku tuh ngerasa nggak all out gitu pas interview gitu. Ternyata dipanggil juga. Jadi sempat berapa perusahaan yang dicoba Udah nggak kehitungnya Pak kalau banyak, itu. cukup banyak. Cukup banyak. Tapi yang ini bisa tiba-tiba dapat yang ini gimana tuh? Atau tahunya dari mana dulu? Tahunya dari Instagram sebetulnya, dari Instagram. Jadi kayak ada lowongan gitu untuk social media manager. Aku pikir kan aku suka main sosmed juga. Jadi ya udahlah cobain apply dulu aja, yang penting dapat kerjaan dulu gitu saat itu. Ya udah aku akhirnya apply, isi Google Form dulu waktu itu. Sama kirim CV, abis itu dipanggil interview. Seminggu 2 hari setelah interview ternyata aku masuk gitu. Habis itu bulan Maret tanggal 1 tuh langsung kerja. Pas banget tanggal 1. Boleh dong kasih tahu ke teman-temannya ini perusahaannya apa namanya nih? Kebetulan brandnya aku pegang brand Leo Ricci. Mungkin teman-teman Bandung ada yang tahu. Sebetulnya brandnya brand baru sih. Tapi kalau ada yang tahu, wah keren sih kali ya. Berarti anak-anak ini banget ya, lokal brand banget. Lokal brand. Lokal pride banget. Itu sepatu ya? Iya, sepatu. Atau ada produk lainnya? Apa hanya sepatu aja? Sebetulnya aku pegang 2 brand. Ada satu Leo Ricci, ada satu Vincencio. Nah, kalau si Vincencio itu emang bener-bener baru banget. Pas aku masuk, dia baru apa namanya? baru muncul gitu si sepatu Vincencio juga? itu. Bukan, itu sandal. Sandal. Iya, sandal. Oke. Nah, yang dilakukan oleh Dwi itu apa aja? Sebetulnya kan banyak orang yang ngira si admin sosmed ini tuh cuman upload doang gitu ya. Padahal banyak banget. Boleh dong cerita biar pada tahu juga. Banyak banget. Aku tuh kayak harus mungkin mulai dari weekly meeting gitu ya. Kalian tuh harus bisa baca report. Jadi kayak kita tuh bikin report, aku bikin report 1 minggu sama bulanan kalau misalkan memang sudah awal bulan gitu Pak. Reportnya dari insight Instagram gitu. Jadi harus bisa baca data juga sih gitu. Terus abis weekly meeting atau monthly meeting tuh biasanya kita content plan, merencanakan konten apa ini yang misalkan minggu lalu udah bagus, coba bikin lagi yang seperti itu dengan format yang mungkin berbeda gitu, perubahannya sedikit gitu, atau apa yang harus ditingkatkan kalau misalkan memang si performance reach atau jangkauan postingannya kurang gitu. Kayak gitu sih Pak, content plan. Terus ya kadang bikin konten juga bareng si graphic design atau content creator gitu. Kadang juga aku jadi host live dulu gitu, jadi Instagram host live. Iya, Instagram live, Shopee live gitu. Shopee live juga.
gitu. Terus pitching tuh kayak nge-email ke kolaborator. Misal kayak atasan saya nyuruh bulan ini cari kolaborator untuk Instagram. Iya, untuk Instagram sama keluarin produk baru gitu. Itu sih Pak, kayak nyari influencer juga gitu. Nah, banyak gimana banget. Tuh? Gimana trik-triknya pada saat pitching ke ini? Gimana tuh? Kalau sebelum pitching, aku sih merhatiinnya ini ya Pak, si audiens si persona influencernya gitu. Apakah itu memang cocok sama brand kita? Misal kayak brand yang aku pegang itu street style kan, terus dilihat tampilan Instagramnya sama personanya dia, outfitnya dia seperti apa gitu. Kalau misalkan cocok, baru aku lihat followersnya. Aku lihat followersnya. Minimal berapa? Aku sih 10.000 ke atas ya. 10.000 udah bisa ya? Bisa, banyak banget Pak sekarang. Tapi aku lihat lagi itunya, selain followers ada yang lebih penting menurut aku, engagement dia sama audiensnya gitu. Kan kadang suka ada influencer yang memang banyak banyak followersnya tapi engagement sama audiensnya itu kurang gitu kayak. Nah, engagement itu bisa aku lihat di plays videonya dia gitu, atau yang orang yang like-nya, yang komennya apakah memang cuman emot-emot doang gitu atau memang ada interaksi gitu. Gitu sih Pak. Wah, terus barulah pitching ke DM gitu dengan copywriting yang ya sesopan mungkin gitu. Gitu sih Pak. Jadi kerjaannya lengkap ini ya. Planning, pitching, apalagi baca eksekusi data, juga, baca data, bikin report, hosting juga ya. Kadang-kadang sih itu. Sendirian atau ada tim? Ada tim banyak. Tapi kan memang emang banyak yang harus dikerjakan Pak dalam seminggu itu gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan memang ada ide, aku tulis dulu, baru aku diskusikan sama si graphic design atau enggak sama konten kreatornya gitu. Jadi baru dieksekusi habis itu. Gitu. Nah ini menarik nih, pada saat pitching tadi ada yang nolak nggak? Lumayan ada, cuman nolaknya itu mungkin lebih ke misal kayak bulan ini nggak buka dulu karena jadwalnya dia ya, gitu karena jadwalnya padat, atau memang nolaknya itu karena mungkin bukan nolak sih sebetulnya, kalau rate-nya kegedean mungkin kitanya yang belum sanggup gitu. Kayak gitu sih Pak. Atau enggak malah banyak juga yang nggak bales gitu. Oh gitu? Iya. Di DM nggak balas atau ngubunginya lewat DM nggak balas, di email juga kadang nggak dibalas gitu. Padahal dia influencer. Wah, itu suatu kesalahan besar ya, menolak rezeki itu ya. Tapi mungkin ya dia ada pertimbangan lain sih Pak. Aku bisa mengerti itu. Nah, yang paling gede followersnya yang pernah di pitching berapa banyak? Kalau tadi kan 10.000 oke gitu ya. Ada yang sampai ratusan ribu, jutaan gitu? Jutaan belum sih Pak, ratusan paling ya. Seratusan. Banyak juga ya? Iya banyak. Oke. Ya, menarik sekali. Gitu. Tadi tuh yang bantuin Dwi itu memang tugasnya beda-beda ya? Iya. Apa aja sih timnya? Apa aja tuh? Ada timnya, ada graphic design. Kalau sekarang ada host live-nya juga, beda lagi Pak. Karena sekarang lagi maraknya live TikTok dan Shopee dan lain-lain gitu. Jadi harus beda orang gitu. Kalau misalkan masih tim-tim kita sendiri atau saya sendiri nggak akan sanggup karena harus lama kan. Terus ada juga copywriter, graphic design-nya juga 2 Pak. Jadi total berapa orang itu tim ini? Digital marketing ini? Masih 4 lah. 4 ya? 4. Jadi ada di Instagram, Shopee Live, juga TikTok juga. Iya. Itu bedanya karakternya apa kalau Instagram sama TikTok misalnya? Kalau Instagram sebetulnya karena brandnya saya lebih aktif di Instagram, jadi mungkin Instagram itu sebagai
interaksinya lebih lengkap gitu. Cuman kalau misalkan memang beli harus di platform lain gitu, nggak Belinya bisa lah di langsung beli e-commerce-nya ya? di e-commerce-nya. Kalau di TikTok sebetulnya masih sepi sih Pak, dan orangnya juga masih random gitu. Random tuh dalam artian orang yang nggak nge-follow brand saya pasti bisa nonton gitu. Jadi lebih audiensnya lebih general lagi. Kalau Instagram audiensnya ya memang audiens kita sebetulnya gitu. Jadi lebih dekat aja sih interaksinya gitu. Lebih terfokus ya, Iya, lebih betul. Jadi ini pakai ini ya, pakai apa namanya, Instagram Ads atau FB Ads itu ya? Ya ada juga Instagram Ads sama FB Ads. Nah itu gimana tuh bisa memastikan sebetulnya yang itu sih yang kita sasar? Boleh nggak diceritain? Kalau Ads sih aku sebetulnya nggak megang ya Pak, jadi kayak Oke. cuman sosial medianya aja gitu. Kalau misalkan tadi pertanyaan Bapak tuh udah tepat sasaran atau belum mungkin ya gitu. Bisa dilihat dari banyaknya komen dari si Facebook sih kebanyakannya. Dari orang-orang Facebook atau Oh, Instagram. jadi di Facebook juga ada? Iya, Selain jadi Instagram, iya, Facebook Instagram, juga? Facebook juga gitu. Sebetulnya kalau Facebook itu lebih ke Facebook Ads-nya sih Pak. Facebook Gitu. Ads-nya. Dan saya nggak megang. Tapi kalau misalkan memang tepat sasaran, ada banyak komentarnya, banyak yang nanyain, banyak yang nanya link kayak gitu. Terus banyak juga ada yang direct ke WhatsApp bisnis kita gitu. Kalau misalkan udah banyak yang nanyain produk tersebut di WhatsApp bisnis kita, berarti itu udah tepat sasaran. Gitu. Nah, yang WhatsApp itu satu nomor atau banyak nomor biasanya kalau gitu? Kalau banyak nomor sih kayaknya Banyak kalau nomor ya? bisnis mah ya. Sama brand satu dan brand yang lainnya juga berbeda nomor pastinya gitu. Oh, masing-masing ada Ada handle. WhatsApp-nya gitu. Oh, berarti udah lumayan gede banget nih ya? Iya, Si lumayan ini. lah. Nggak gede-gede banget, cuman belajar untuk lebih profesional aja mungkin ya. Gitu, biar orangnya juga nggak bingung, orang lain yang mau belinya juga. Nah, ini kan biasa kalau orang ngelihat waktunya bisa sembarang ya, bisa kadang-kadang sore, malam. Nah, Iya. itu gimana? Di luar jam kerja, di handle juga atau Oh dibatasi? iya, aku lupa ada. Berarti nambah satu lagi tim customer service. Ah, Itu oke. customer service-nya khusus untuk yang malam gitu, Pak. Malam sama hari libur. Jadi tetap Gitu. ada terus ya? Tetap ada gitu. Hmm, Tapi malam juga ada ininya sih, Pak, ada Ada batas. jamnya juga. tidak 24 Kasihan, jam ya? iya. Oh, oh, oh. Tapi suka ada aja kalau misalkan pagi-pagi aku cek jam 2 gitu. Jam 2 subuh? subuh ada yang ngechat gitu. Ada yang ngechat, ada yang beli gitu jam 2 subuh, jam 3 gitu, kayak gitu. Tapi nggak dibalas jam segitu Enggak. kan? Nah, selama kerja ini udah berapa tahun? 2 tahun ada ya? Kurang lebih. 2 tahun ya? 2 tahun mah belum sih, Pak. Hampir Setahun ya? lebih ya. Iya. Apa suka dukanya apa? Dukanya dulu lah ya. Oh, gitu. Dukanya Boleh, biar boleh. biar manis. Kalau dukanya itu sempet kadang apa ya? Kadang emosi juga ngadepin audiens Oh, pada saat netizen Indo ya. saat live atau Kalau live jarang yang bikin emosi sih Pak. Kalau apa ya namanya? Kalau misalkan ada komentar kayak gitu. Kadang-kadang kita bikin konten yang sebetulnya ngundang orang komen, tapi komennya itu komen-komen yang Berlebihan. jahat gitu, julid julid banget gitu. netizen yang Pak. maha benar ya? Iya betul, itu tuh kayak sebetulnya aku nggak apa-apa lah latihan buat kalau misalkan mau jadi influencer gitu ya, udah bisa ngadepin nih kayak gimana itu ya gitu. Yang penting harus ya sabar aja gitu, jangan pas misalkan ada komentar jahat terus kita emosi, kita balas nih pas lagi emosi, nggak boleh gitu. Malah jadi Nggak boleh, ini iya, ya, malah jadi backfire ke kitanya, ya. betul. Itu sih dukanya Pak, sama ya itu kerjanya lengkap banget. Kerjanya lengkap, mungkin nggak untuk urusan visual sih, tapi menurut aku udah paket lengkap sih social media manager itu. Iya ya, mulai dari tadi ya, merencanakan, analisa data, Betul, live juga, betul. pitching segala ya. Iya. Wah, udah mantap itu. Terus kalau sukanya paling apa ya? Sukanya kadang kayak kita punya teman online sih Pak. Gitu. Jadi kayak Customer iya maksudnya? customer, tapi kadang-kadang emang followersnya itu ada yang namanya loyal followers gitu. Kayak
aku udah tahu nih si orang ini gitu, karena seringnya dia interaksi sama kita gitu, maupun lewat DM atau lewat komen gitu. Kadang-kadang mereka juga komennya lucu-lucu gitu. Dan Terus mereka pembeli yang setia buat produknya? Ya ada juga yang seperti itu. Ada juga yang cuma interaksi doang, tapi nggak apa-apa lah. Interaksi juga. Ini termasuk sampai menganalisa data penjualan produknya juga, Dwi? Belum sejauh itu sih Pak kalau itu. Paling ya dari insight Instagram doang. Tapi kan pasti ada ini ya, maksudnya ada kaitan antara... Iya, betul. Paling dikasih secara generalnya aja sih, gitu. Nah kalau selama setahun lebih ini, ada ininya nggak sih? Ada bulan-bulannya atau tanggal-tanggalnya di mana orang banyak beli, kemudian? Biasanya itu tanggal mah payday itu biasanya tanggal 25, orang gajian lah. Orang gajian pasti banyak beli. Tanggal 25 atau tanggal 1 gitu. Sama tanggal-tanggal cantik. Nggak tahu ya, kayaknya mindset orang Indo tuh kayak udah tanggal cantik tuh udah pasti ada diskon gitu, atau orang-orang pada beli gitu. Terus paling puncaknya sih biasanya lebaran. Bukan lebaran sih, puasa mungkin ya, menjelang gitu. Sama akhir tahun. Ya gitu. Akhir tahun kebanyakan. Menjelang libur-libur gitu ya. Gitu. Kadang-kadang kayak nanti aku buat akhir tahun belinya katanya gitu. Gitu sih. Iya. Memang kalau yang tanggal cantik tadi memang ada event gitu, bikin event diskon gitu. Diskon promo sih. Kayak nggak tahu ya, karena nggak tahu udah mindsetnya mungkin. Jadi semua brand kadang-kadang serentak. Harbolnas gitu ya misalnya. Iya gitu. Itu mah udah pasti kalau Harbolnas mah Pak. Jadi gitu. Daripada dukanya lebih banyak sukanya ya? Iya, cuman ya kalau dukanya itu sih, itu doang. Terus juga alhamdulillahnya lingkungan kerjanya juga nyaman gitu. Jadi lebih banyak sukanya lah. Kalau misalkan dapat komentar jahat nih, kadang ya udahlah langsung mengeluh aja di depan teman-teman gitu. Nah, teman kerjanya tuh berapa orang di situ? Teman kerja 4. 4 orang yang tim ini ya. Tapi di luar itu kan masih banyak lagi kan? Iya, ada lagi. Kalau biasanya kalau gudang tuh beda tempat gitu. Iya. Kita break dulu. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi, dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, Sistem Analis, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan foodars. Dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukung. You are? Yes, we are.
Oke Arsnesia, kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Dwi. Nah, di segmen kali ini saya akan minta Dwi untuk memberikan kayak apa ya, advice mungkin, nasihat buat adik-adik kelasnya yang masih kuliah. Silakan. Hai teman-teman, adik-adik. Apa ya, sebetulnya aku juga masih kurang pengalaman, tapi kalau boleh aku ngasih advice, kalian kuliah yang jujur, yang apa ya namanya, kerjain tugas, jangan bolos-bolos. Boleh lah bolos sekali, kan masih ada jatah cuti itu ya Pak ya. Sama jangan nolak kalau misalkan ada kesempatan dari misal dari teman-teman di luar kampus atau dari dosen atau bahkan dari teman sendiri. Terus cari networking seluas-luasnya, karena itu akan apa ya, ngebantu kamu untuk bekerja nantinya. Sama buat teman-teman yang lagi skripsi, semangat, jangan putus asa meskipun revisi terus gitu, karena kalau putus asa akan sia-sia 3 tahun kamu kuliah. Itu aja sih dari aku. Oke, nah sekarang seperti biasa saya akan minta Dwi untuk memakai ini kaosnya. Nah, silakan dipakai. You are? Yes, we are. Oke Arsnesia, demikian obrolan kita dengan Dwi Sefriani ya. Nah, kita akan terus mengundang tamu-tamu lain yang luar biasa juga untuk tetap membagikan pengalaman-pengalamannya di Futars. Create your future with us. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Futars. Create your future with us.